kita kalau menerima apa yang dibagi oleh Allah, senang kita punya hati. Badan sehat. Badan itu akan sehat. Lihat orang yang makan, ya, orang yang makan, kemudian dia menerima makanan itu dengan ridho dari Allah Ta'ala, dia makannya dengan senang. Kalau sudah makannya dengan senang, nggak ada penyakit. Nggak ada penyakit. Yang menjadikan penyakit itu kan kita terlalu banyak takut dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan kita takut ini makan ini, takut makan ini, takut makan itu, takut. Ya kan? Tapi kalau orang-orang mereka yang penting bersih, bagus, selesai. Ya. Nah, jadi apa yang diberi sama Allah Ta'ala, maka kalian terima itu dengan baik. Maka kalian akan senang, kalian akan bahagia, badan kalian akan sehat. Bahkan gak sampai di situ Allah katakan, wa kunta indi mahmuda. Kamu akan menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah. Kita senang ketika kita memberikan makhluk, apa yang diberikan senang, apa yang diberikan senang, apa yang diberikan senang, ditambah. Ya. Kita kalau ngasih sama temen nih, ngasih baju senang, ngasih ini senang, ngasih itu akan ditambah terus. Ya. Kenapa? Karena menghormati pemberian seseorang. Nah begitu juga ketika kita diberi sama Allah Ta'ala. Kita diberi sama Allah Ta'ala, kita syukur. Alhamdulillah. Hari ini kerja dapat 50.000. Alhamdulillah. Hari ini kerja dapat 100. Alhamdulillah. Nikmatin saja. Nikmatin saja. Karena itu adalah merupakan takaran daripada rezeki kita. Nah, dengan kita senang menerima dengan apa yang sudah diberi sama Allah Ta'ala, maka Allah katakan, kuntu indi mahmuda. Kamu di depan aku, kata Allah Ta'ala, akan menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah. Mahmud, mulia. Nah, kalau mulia, Allah yang atur semuanya. Ya. Allah akan memberikan kemudahan dan Allah akan memberikan kegampangan semuanya. Ya. Nah, jadi hidup ini indah ketika apa? Ketika kita ridho dengan pemberian Allah. Nah. Dan sebaliknya, wa illam tarda, kalau kalian tidak ridho, bima qasamtulat, kalau kalian gak ridho, kata Allah Ta'ala, dengan pemberianku, ngomel, dikasih sama Allah Ta'ala, ngomel, merasa kurang. Hari ini dapat 100, besok 50 ngedumel. Bahkan Allah dibikin perbandingan. Ya Allah, kenapa itu dapat sekian, sementara aku dapat ini. Ya Allah, kenapa kau kasih itu sekian, sementara kau kasih aku. Nah, jadi Allah dibanding-bandingkan. Ya. Jadi dia coba untuk mengatur aturan tatanan Allah Ta'ala. Padahal makhluk ini semua yang atur adalah Allah Ta'ala. Ya. Nggak terima dengan bagian Allah Ta'ala. Bahkan sampai cenderung mengatakan Allah tidak adil. Yang maksiat dikasih rezeki. Yang berbuat dosa dikasih rezeki. Yang ninggalin sholat dikasih rezeki. Sementara kita yang ibadah, sementara kita yang sholat, sementara kita yang baca Quran gak dikasih rezeki. Allah gak adil. Kan banyak sekarang anak-anak muda teh gayanya bahasanya. Nah, bahasanya kan begitu. Allah teh gak adil. Gak adil naon, inti goblok nanti ngomongnya. Allah gak adil, Allah gak adil. Iya. Kan bahasanya begitu, kayak bahasa naon teh. Allah gak adil. Tahu apa kalian tentang keadilan? Kalian tahu apa berbicara tentang keadilan? Allah adalah zat yang maha adil. Allah tahu persis siapa yang berhak menerima pemberian Allah dan siapa yang tidak berhak menerima pemberian Allah. Kalau kalian bersyukur dengan apa yang diberi oleh Allah, Allah akan tambah kok. Tapi karena kalian tidak mengerti bagaimana cara menerima pemberian Allah Ta'ala, ya? Bagaimana cara menghormati pemberian Allah Ta'ala. Maka jangan salahkan ketika Allah Ta'ala murka karena kalian tidak mau mensyukuri dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Wa illam tarda, kalau kalian tidak syukur dengan apa yang diberikan sama Allah Ta'ala, apa kata Allah Ta'ala? Aku bersumpah, aku jadikan dunia beban dalam pikiranmu. Waduh, Allah, la usallitanna alaika dunya. Aku jadikan dunia beban. Wah, tiap hari teh mikirin dunia. Mumet kepalanya teh. Butak bukan dari depan, dari belakang botaknya. Mana mumet tiap hari teh mikirin dunia yang dipikirin teh. Ya. Dikasih kesumpakan urusan dunia. Permasalahannya makin besar. Ya. Apa saja yang terjadi dalam kehidupannya.
yang dipikirin teh dunia, ya, masalah demi masalah, problem. Itu karena dia tidak syukur sama Allah Ta'ala, maka Allah akan timpahkan kepada orang tersebut kesusahan dunia. Sehingga dia hidup di dunia, hidup dalam keadaan susah. Ya. Bahkan dikatakan di sini, targudu fiha ragadal wuhus, aku jadikan seperti binatang yang terseok-seok ngadepin dunia teh. Berat. Stres ngadepin dunia teh. Tiap hari teh mikirin dunia terus. Ya. Yang dia bicarakan teh urusan dunia. Bagaimana cara cari duit, bagaimana cari kekayaan, terus dunia. Pembicaraannya terus urusan dunia. Jadi bangun tidur yang dipikirkan teh urusan dunia. Otaknya terkuras untuk membicarakan urusan dunia. Dibebankan betul urusan dunia, beban dalam pikirannya. Ya. Dibebankan sama Allah Ta'ala. Sehingga banyak kan orang-orang yang tidak mampu menerima beban yang berat urusan dunia. Akhirnya depresi, ngomong sama tembok. Iya, banyak. Lihat. Dikasih sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak menerima apa yang sudah dibagi sama Allah Ta'ala. Ya? Apa yang sudah ditetapkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya Allah bebankan satu kesulitan yang lebih sulit lagi. Ya? Diberikan permasalahan-permasalahan dunia yang tidak kunjung habis. Terus selesai masalah, terus masalah demi masalah, urusan dunia. Nggak habis-habis. Ya, kalau kita hidup ngurusin dunia terus mau sampai kapan? Tidak akan pernah habis. Nah, orang-orang yang tidak ridho kepada Allah Ta'ala, Allah jadikan begitu. Ya. Allah jadikan begitu. Tiap hari yang diurusin itu urusan dunia. Ya. Sehingga otaknya nggak kuat, otaknya nggak mampu. Ya. Akhirnya, yang dia hadapin urusan dunia. Sampai depresi, ya, sakit. Itu semua ngurusin dunia. Ya. Banyak orang-orang yang meninggal dunia itu ya gara-gara urusan dunia. Ya. Problem urusan dunia dia nggak kuat, dipikirin, modar. Iya, dibebankan sama Allah. Tapi kalau orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, orang yang ridho dengan pemberian Allah Ta'ala, dia akan diberikan keringanan oleh Allah urusan dunia. Dikasih keringanan oleh Allah. Tidak dikasih beban. Dikasih sesuatu yang enteng-enteng oleh Allah Ta'ala. Sehingga begitu dia kena problem urusan dunia, dia mampu untuk menguasai. Mampu untuk mengendalikan. Ada orang yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Akhirnya, bisa nggak karu-karuan. Tapi kalau dia, ya Allah, ini yang terbaik dari Allah Ta'ala. Ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Karena Allah tidak mungkin memberikan sesuatu kepada makhluk kecuali di situ ada hikmahnya. Kecuali di situ ada sebuah pembelajaran. Dan itu pasti yang terbaik. Dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Apalagi mereka-mereka yang dekat kepada Allah Ta'ala. Yang mereka-mereka sholat, mereka-mereka ibadah. Nggak mungkin Allah akan terlantarkan. Nggak mungkin Allah akan hinakan. Nggak mungkin Allah akan bikin susah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pasti nanti akan bagus. Ya. Diberikan ganti yang lebih baik, diberikan masa depan yang lebih bagus oleh Allah Ta'ala. Itu pasti. Kenapa? Karena dia menerima dengan apa yang sudah dibagi oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tidak menerima, maka Allah jadikan seperti itu. Ya. Dibebankan daripada urusan dunia. Ya. Sehingga bahkan diibaratkan seperti binatang yang terseok-seok, ya, yang ada di muka bumi. Kemudian engkau tidak akan mendapatkan, ya, selain apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. La yakulaka minha illa ma qasamta lak. Maka engkau tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali yang sudah dapatkan. Wa kunta indi madmuman. Ini. Dan kalian di hadapanku, kata Allah Ta'ala, akan menjadi makhluk yang madmum. Kalau tadi Mahmud yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Ini madmuman, menjadi makhluk yang tercelah. Kenapa? Karena kalian tidak menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak mendapatkan bagian, ya. Bagiannya dari Allah sudah tidak dapat. Kemudian kehidupannya makin penat, kehidupannya makin susah, ya. Makin dibebankan oleh Allah Ta'ala. Masalah demi masalah, problem demi problem, kesulitan demi kesulitan, ya. Dengan segala bentuk kepayahan. Bahkan terakhir Allah katakan,
Di hadapan Allah kalian menjadi manusia-manusia yang mazmun, manusia-manusia yang tercela. Ya, karena tidak mau mengikut aturan Allah Ta'ala. Nah, jadi sederhana sebenarnya ibadah Allah. Jadi kalau kita kembali kepada Allah Ta'ala, ya, kalau kita kembali kepada Allah Ta'ala, kemudian mengikuti aturan, ya, dan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ya, apa yang sudah dibagi sama Allah Ta'ala, alhamdulillah. Apa yang sudah kita terima, ucapkan alhamdulillah, ya. Menjadi manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Rezeki yang sudah kita terima dari Allah, rasakan aja, nikmatin aja. Nikmati rezeki yang kita miliki. Jangan pernah hasut dengan rezeki orang lain. Setiap orang punya rezeki masing-masing. Ada yang Allah berikan rezeki lebih, ada Allah yang berikan rezeki banyak kepada orang lain, ada Allah yang berikan rezeki dikit. Udah nikmatin aja masing-masing. Semua itu sudah punya porsinya masing-masing, ya. Yang indah itu ketika kita bisa menikmati kenikmatan berupa rezeki dari Allah Ta'ala, ya. Sebesar apapun karunia yang Allah berikan, kalau kita tidak mampu menikmati, buat apa? Sebesar apapun, ya. Seenak apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak mampu untuk menikmati daripada kenikmatan tersebut, apa artinya? Kita mau apa yang diberikan oleh Allah bisa kita nikmati, ya. Nah, bagaimana cara bisa menikmati daripada pemberian Allah Ta'ala? Nikmatilah dengan syukur. Nikmatilah dengan ucapan alhamdulillah. Ini akan menjadikan orang tersebut nikmat di dalam kehidupan manusia. Dan akan menjadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah para orang-orang saleh. Begitulah orang-orang saleh, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Walaupun hidupan mereka biasa-biasa saja, tapi bagaimana mereka menikmati daripada apa yang sudah diberi oleh Allah Ta'ala, sehingga apa yang mereka jalankan menjadi hal-hal yang nikmat, menjadi hal-hal yang enak. Itu karena sebab mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan kehidupan ini kehidupan yang menyandarkan hidup kepada Allah Ta'ala. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, menerima apa yang sudah diberi oleh Allah Ta'ala, dan menikmati apa yang datang dari Allah Ta'ala. Maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.